Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratna Haryati, NIM 14014180907, presensi 03. Di sini saya akan memilih salah satu media pembelajaran e-learning yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring, yaitu Google Classroom. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu platform, yaitu Google Classroom. Nah, Google Classroom itu adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Dapat digunakan oleh guru untuk membuat kelas mereka sendiri dan membagikan kode kelas tersebut atau mengundang para siswanya. Selanjutnya, Google Classroom diperuntukkan untuk membantu semua siswa atau ruang lingkup pendidikan untuk membantu siswa menemukan atau mengatasi kesulitan dalam pembelajaran, membagikan pembelajaran, dan membuat tugas tanpa hadir di dalam kelas. Sedangkan tujuan dari Google Classroom itu sendiri yaitu untuk merampingkan proses berbagi file antar guru dan siswa. Google Classroom menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan distribusi penugasan, Google Docs, Sheet, dan Slide untuk penugasan, Gmail untuk komunikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Saya akan menjelaskan perkembangan dari Google Classroom tersendiri, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2014 Google Classroom yaitu baru rilis. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 yaitu Google Classroom mengalami pengembangan dalam fitur-fiturnya. Selanjutnya, pada tahun 2017, pengguna Google pribadi dapat bergabung karena sebelum tahun 2017 atau tahun-tahun sebelumnya itu, untuk pengguna Google pribadi tidak bisa bergabung dengan Google Classroom, dikarenakan yang dapat masuk atau mengakses hanya yang mempunyai akun Google Expert Education. Akan tetapi, pada tahun 2017, Google yang mempunyai akun Google pribadi, misalnya seperti Gmail, seperti itu, dapat masuk atau bergabung dengan Google Classroom. Lalu pada tahun 2018 sampai 2019, Google Classroom mengalami lagi pengembangan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari Google Classroom itu tersendiri. Yang pertama yaitu proses setting pembuatan kelas cepat dan nyaman. Pembuatan kelas pada Google Classroom sangat cepat dan nyaman jika dibandingkan harus menginstal LSM lokal atau mendaftarkan provider LSM. LSM di sini yaitu Learning Management System. Guru hanya tinggal mengakses aplikasi Google Classroom dan bisa memulai pembagian tugas-tugas dan bahan ajar. Pengajar dapat menambahkan daftar siswa atau berbagi kode unik yang memungkinkan akses ke kelas pada Google Classroom. Untuk fungsi yang kedua yaitu hemat dan efisiensi waktu. Peserta kelas atau siswa tidak lagi harus mendownload tugas yang diberikan oleh guru. Guru membuat dan mendistribusikan dokumen untuk peserta didik mereka secara online, serta juga dapat menemukan peringkat, memberikan umpan balik untuk semua tugas, dan melakukan penilaian menggunakan aplikasi Google Classroom. Dan fungsi yang ketiga yaitu mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Salah satu manfaat paling penting dari menggunakan Google Classroom adalah kolaborasi online yang efisien. Guru dapat mengirimkan pemberitahuan ke peserta atau siswa mereka untuk memulai diskusi online atau memberitahu mereka tentang kegiatan pembelajaran online tertentu. Di sisi lain, peserta didik memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik kepada rekan-rekan mereka dengan mengunggah postingan langsung ke dalam diskusi ke Google Classroom. Lalu, fungsi yang keempat yaitu penyimpanan data yang terpusat hanya pada satu tempat, yakni Google Classroom. Semua pembelajaran berada dalam satu lokasi terpusat. Siswa dapat melihat semua tugas-tugas mereka dalam folder tertentu. Guru dapat menyimpan bahan e-learning dan kegiatan untuk tahun ajaran secara cloud dan semua peringkat atau nilai dapat dilihat dalam aplikasi.
Untuk fungsi yang kelima yaitu berbagi sumber daya yang efisien, praktis, dan cepat. Fasilitator atau guru online dan pelatih memiliki kemampuan untuk berbagi informasi dan sumber daya online dengan peserta mereka secara langsung. Nah, selain itu ada tampilan-tampilan dalam Google Classroom, yaitu ada forum, ada tugas kelas, dan juga ada anggota. Di dalam forum kita bisa melakukan hal yang pertama kali dalam pembelajaran, yaitu dengan mengucapkan salam atau memberitahukan kepada anak-anak untuk presensi, dan juga bisa berdiskusi ataupun berkomentar mengenai tugas-tugas maupun apa yang telah diposting oleh guru. Selanjutnya di dalam tugas kelas, seorang guru dapat memposting tugasnya atau mengunggah tugas tersebut yang akan dikerjakan oleh siswa. Di dalam tugas kelas itu, tugas-tugas yang telah diberikan guru dapat digunakan atau diberi jenjang waktu atau batas waktu dalam pengerjaannya. Selanjutnya ada anggota. Di situ dapat melihat siapa saja yang telah bergabung di dalam Google Classroom yang kita miliki atau yang telah dibuat oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya apa yang dapat dilakukan dengan Google Classroom untuk pengajar atau guru, pendidik seperti itu dapat memulai rapat video. Yang kedua, membuat dan mengelola kelas, tugas, dan nilai secara online tanpa kertas. Yang ketiga, menambahkan materi ke tugas seperti video YouTube, survei Google Formulir, dan item lainnya dari Google Drive. Untuk yang keempat, memberikan masukan real time. Yang kelima, menggunakan forum kelas untuk memposting pengumuman dan melibatkan siswa dalam diskusi berbasis pertanyaan. Yang selanjutnya, yang terakhir, mengundang orang tua dan wali untuk mendaftar ke email evaluasi yang menginformasikan tentang tugas siswa yang akan datang atau yang tidak diserahkan. Dan apa yang dapat dilakukan siswa dengan Google Classroom? Ya, yang pertama, melacak tugas kelas dan mengirimkan tugas. Untuk yang kedua, memeriksa keaslian, masukan, dan nilai. Yang ketiga, berbagi materi dan berinteraksi dalam forum kelas atau melalui email. Jadi di sini sangat banyak sekali ya apa yang kita bisa gunakan menggunakan Google Classroom tersebut. Jadi di sini Google Classroom tidak hanya digunakan oleh pengajar maupun siswa. Di sini guru juga bisa mengundang orang tua untuk bergabung dengan Google Classroom. Di sini ada kerjasama antara orang tua dan juga guru dalam pembelajaran daring, yaitu untuk mengawasi anak-anaknya dalam belajar. Jadi tidak hanya dari satu persepsi atau satu sisi, yaitu dari guru saja, tetapi orang tua di sini dapat memantaunya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai platform yang dapat digunakan dalam pembelajaran e-learning ataupun pembelajaran daring di SD, yaitu Google Classroom. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Saya meminta maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.